Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Verina dengan NPM 1917051037. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional adalah rangkaian yang outputnya hanya tergantung pada input pada saat itu. Pada prinsipnya, rangkaian kombinasional merupakan penerapan dan penerjemah langsung dari aljabar boolean, yang biasanya dinyatakan sebagai fungsi logika. Operator logika yang digunakan dalam aljabar boolean adalah inverse atau negasi, not, perkalian logika and, penambahan logika or. Langkah-langkah dalam perancangan rangkaian kombinasional adalah yang pertama, penjabaran ide, yang kedua, menentukan jumlah variabel masukan dan keluaran yang dibutuhkan, yang ketiga, mengimplementasikan ide ke dalam tabel kebenaran, yang keempat, penyederhanaan fungsi boolean, yang kelima, implementasikan ke dalam rangkaian logika. Macam-macam rangkaian. Yang pertama ada encoder, adalah rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan suatu sinyal masukan diskrit menjadi keluaran kode biner. Sebuah encoder harus memenuhi syarat perancangan M kurang dari 2N, di mana variabel M itu kombinasi masukan, variabel N itu jumlah bit keluaran sebuah encoder. Satu kombinasi masukan hanya dapat mewakili satu kombinasi keluaran. Ini contohnya. Lalu yang kedua ada decoder, mempunyai sifat berkebalikan dengan encoder, yaitu merubah kode biner menjadi sinyal diskrit. Sebuah decoder harus memenuhi syarat perancangan M kurang dari 2N, di mana variabel M itu kombinasi keluaran dan variabel N itu jumlah bit masukan. Satu kombinasi masukan hanya dapat mewakili satu kombinasi keluaran. Perhatikan pada gambar. Keluaran gerbang N itu hanya satu. Jika masukan BCD 0, 1, 0, 1 dan sama dengan untuk instruksi masukan yang lain. Karena kode ini merupakan representasi bilangan desimal 5, maka keluaran ini dinamakan saluran atau jalur 5. Yang ketiga ada multiplexer atau MUX. Ini adalah alat atau komponen elektronika yang bisa memilih input yang akan diteruskan ke bagian output. Pemilihan input mana yang dipilih akan ditentukan oleh signal yang ada di bagian kontrol kendali. Ini contohnya. Peta kernel untuk perencanaan rangkaian multiplexer 4 input ke 1 output. Ini petanya. Lalu yang keempat ada demultiplexer atau demux. Ini merupakan kebalikan dari rangkaian multiplexer. Bila multiplexer merupakan penyeleksi dari banyak input menjadi satu output, maka demultiplexer mengubah input yang hanya satu menjadi banyak output. Sinyal pada bagian input akan disalurkan ke bagian output yang mana tergantung dari kendali pada bagian selanjutnya. Ini inputnya hanya satu, terus ini outputnya ada banyak. Kalau dari multi tadi inputnya banyak, terus outputnya ini cuma satu. Terus di sini ada peta Carnot untuk perencanaan rangkaian demux 1 input ke 4 output. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.